Kita sering diajari lihat kemajuan ilmu pakai kacamata kuda Eropa. Seolah-olah hanya ada satu jalur cerita. Tapi siapa bilang peradaban cuma bisa jaya sekali? Faktanya, Yunani pernah jadi pusat pengetahuan, tapi gemanya akhirnya meredup. Nah, ilmu itu nggak pernah benar-benar padam loh. Dia cuma pindah kos aja. Ketika Yunani berhenti ngomong, Baghdadlah yang mulai nyeruput teh dan bicara. Dan dalam episode inilah, kita akan menyelami suara itu. Ebukumi, Beyond Knowledge. Jika sebelumnya kita jalan-jalan di pemikiran logis Yunani, kini kita pindah kereta ke babak berikutnya. Kita akan lihat ketika dunia Islam nemenin ilmu Yunani yang lagi galau. Mereka merawat dan mengembangkannya jadi fondasi sains modern. Selamat datang di episode ketika dunia Arab mewarisi ilmu Yunani, era emas penafsir dunia. Waktu jayanya, Yunani tuh kayak konser rock, penuh ide gila dari Pythagoras sampai Archimedes. Tapi setelah Romawi masuk, konsernya bubar. Romawi itu jago bangun jalan dan akuidak, tapi mungkin gak sanggup hitung sudut segitiga. Mereka lebih sibuk perang dan politik daripada mikirin, apakah alam semesta ini terbuat dari air, seperti yang dipikir Thales. Dan setelah Kekaisaran Romawi pecah, Eropa masuk ke zaman rebahan, atau yang sering disebut Dark Ages. Perpustakaan terbakar, naskah hilang, dan banyak ilmu cuma jadi hiasan rak biara. Ilmu Yunani bukan mati, tapi lagi tidur nyenyak banget. Nah, di saat Eropa lagi rebahan panjang itu, dunia Arab baru aja selesai ngopi pagi dan siap bikin gebrakan. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam berkembang pesat di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ekspansi dilanjut sama Bani Umayyah di Damaskus, lalu Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, di masa Abbasiyah inilah panggung kita dimulai. Coba bayangin Baghdad waktu itu seperti ini. Kota megah dengan taman, pasar, dan perpustakaan yang bikin pengunjung melongo. Ilmuwan dari berbagai agama dan budaya pada datang. Kayak festival ilmu tapi nggak pakai tiket. Di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, didirikanlah Bait Al-Hikmah, the House of Wisdom. Ini bukan cuma perpustakaan, ini juga pusat penerjemahan, riset, dan diskusi. Naskah-naskah Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke bahasa Arab, tanpa Google Translate tentunya. Butuh waktu lama dan debat seru sampai larut malam. Penerjemah keren seperti Hunain ibnu Ishaq dan Sabit ibnu Quro nggak cuma nerjemahin, mereka juga mengoreksi dan menyempurnakan pemikiran ilmuwan Yunani. Mereka berani bilang, wah, ini hitungan Archimedes kurang 0,5 nih. Bait Al-Hikmah itu semacam kantor paling pintar sedunia zaman itu. Kayak Silicon Valley-nya abad ke-9. Yang keren, para ilmuwan muslim waktu itu nggak ribut soal iman versus sains. Bagi mereka, alam adalah ayat-ayat Allah yang harus dibaca dan dipahami. Jadi, matematika, astronomi, dan kedokteran justru berkembang pesat. Ini jadi jalan buat lebih dekat dengan Sang Pencipta, bukan jadi musuh. Nah, Ebukumians, sekarang kita masuk ke toko-toko yang karyanya bikin kita sampai sekarang kadang mengernyitkan dahi, antara kagum dan pusing. Salah satu yang paling terkenal adalah Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Dia lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarazm. Sekarang namanya Khiva. Terletak di Uzbekistan. Coba bayangkan, di zaman tanpa kalkulator dan Excel, dia menulis buku yang judulnya panjang banget. Judul bukunya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mukabalah. Dari judul sepanjang itu, dunia dapat warisan yang gak ternilai, Al-Jabar. Tapi, yang bikin Al-Khwarizmi keren, dia nggak cuma ngasih rumus aja. Dia bikin sistem lengkap buat nyelesain persamaan linear dan kuadrat.
Sampai-sampai namanya dilatinin jadi algoritmi, yang akhirnya lahir kata algoritma. Jadi, lain kali kalau kamu lagi pusing nyari nilai X dan Y, ingat, itu warisan dari Al-Khwarizmi. Atau kesel sama algoritma media sosial yang bikin kamu scroll berjam-jam. Itu juga salah dia yang 1200 tahun lalu. Tapi Al-Khwarizmi nggak sendirian, guys. Ada juga Sabit Ibnu Quro, seorang matematikawan, astronom sekaligus dokter. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Sabit Ibnu Quro Al-Harrani. Dia lahir sekitar tahun 836 Masehi di Haran, yang sekarang jadi Turki. Awalnya, Sabit ini anggota dari sekte pemuja bintang yaitu Sabi'an. Walaupun namanya Arab, dia bukan Muslim ya guys. Dia mahir dalam bahasa Arab, Yunani, dan Suryani. Bakatnya ditemukan oleh seorang matematikawan terkemuka, Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang membawanya ke Baghdad untuk bergabung dengan Baitul Hikmah. Karyanya di teori bilangan dan geometri sangat mendalam, sampai dia berhasil nemuin rumus buat hitung bilangan bersahabat atau amicable numbers. Dia bahkan nyempurnain persamaan pangkat 3 dan ngembangin kalkulus primitif. Jauh sebelum Newton dan Leibniz ngaku-ngaku. Bayangin, sementara kita sekarang masih mikir diskon 50% tambah 20%, dikira diskon 70%. Sabit Ibnu Quro udah ngitung hal-hal yang butuh kertas borongan buat dibuktikan. Keren sekaligus bikin minder ya. Yang lucu, para matematikawan ini saling koreksi dan menyempurnakan. Hasilnya, lahirlah fondasi matematika modern. Dari aljabar, algoritma, trigonometri, sampai kalkulus. Yang masih dipakai dari bangku sekolah sampai superkomputer. Mereka pasti nggak nyangka bahwa rumus-rumus mereka sekarang jadi bahasa universal yang menggerakkan dunia digital. Dari transaksi bank, kode program, sampai video yang lagi kamu tonton ini. Ironisnya, karya super serius mereka akhirnya jadi dasar buat hal-hal yang bikin kita ketagihan. Tapi, masa keemasan ini nggak abadi, Bukumians. Semangat ilmiah pelan-pelan meredup. Perdebatan mulai memanas. Dan di Eropa, para pemikir mulai bangun dari tidur panjangnya. Mereka bawa-bawa terjemahan karya orang Baghdad. Nah, pertanyaannya, gimana bisa warisan ilmu Baghdad malah diculik sama Eropa? Kok bisa jadi bahan bakar Renaissance, sementara dunia Islam justru stagnan? Sebenarnya, apa yang salah? Kita bahas itu semua di episode berikutnya. Kala senja di Baghdad, warisan yang hilang di tengah debu perang. Karena sejarah tuh mirip roda. Terkadang di atas, kadang juga di bawah. Tapi yang pasti, kita nggak berhenti belajar. Ini channel Ebukumi Beyond Knowledge. See you in the next video. Bye. اخفض صوتك يا برهوم وخصوصا في وقت النوم